istilahnya pemberdayaan masyarakat Garmasapa. Garmasapa, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman. Ini ada koordinasi memetakan program dan kampanye pangan aman, desa pangan aman. Targetnya di tahun 2022, sekarang ini 2022, 221 desa. Kemudian capaian 2020 sampai 2021 ada 427 desa. Ini tidak terlihat targetnya, tidak tertera di dalam. Ini target ada di tahun 2020, tetapi target untuk tahun 2021 yang lalu tidak tercantum daripada targetnya, hanya capaiannya yang ada. Kalau kita melihat desa seluruh Indonesia ada 81.616. Apakah seluruh desa di Indonesia merupakan target Garmasapa? Jika iya, tentu BPOM ini harus kerja keras untuk mencapai desa seluruh Indonesia 81.660. Kemudian capaian seperti ini kira-kira kriterianya apa sehingga capaiannya baru 427. Ini belum mencapai dengan 10%. Sehingga ini harus dikritisi bagaimana kriteria-kriterianya sehingga hanya baru mencapai 5% desa yang ada di Indonesia ini. Demikian juga pasar pangan capaiannya 169 pasar. Itu juga banyak pasar di seluruh Indonesia, biar di desa juga ada pasar. Itu yang pertama. Kemudian saya bertanya kembali, kapan dan sejauh mana pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam program Garmasapa ini? Kami harus continue menyampaikan pelaku usaha, utamanya di dalam pasar. Nah, ini sangat penting, apalagi sekarang ini kita bulan puasa, perlu barangkali Balai POM turun terus ke lapangan, banyaklah penjual UKM ini yang untuk buka puasa ya. Jadi banyak sekali di mana-mana, di pasar, di luar pasar, penjual seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi mendengar bahwa ada Pak Darus Siska menyampaikan sebaiknya Balai POM membuat roadmap ke daerah untuk mengadakan lokah POM. Menurut saya memang sangatlah cocok karena kami yang jauh dari Sulawesi Barat pernah mengajukan lokah POM di tahun 2019. Tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Karena ada beberapa kabupaten yang ada satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini besar penduduknya. Kemudian namanya Kabupaten Polman, Polowali Mandar, itu ada satu pelabuhan ya, namanya Pelabuhan Silopo yang merupakan pintu masuk dan pintu keluar pekerja migran. Ini ke Sabah Malaysia, dari Sabah Malaysia pulang lagi ke Sulawesi Barat, jadi sangat kami mengharapkan dengan adanya pertimbangan pengadaan lokah POM ini di Sulawesi Barat supaya dapat terrealisasi secepatnya, mengingat pengawasan obat dan makanan yang harus ditingkatkan demi mencegah penggunaan obat ilegal dan juga penyalahgunaan obat. Apalagi kalau dari luar, dari Malaysia, banyaklah ya obat-obat yang terlarang, makanan-makanan yang bisa masuk di sini, tapi kita tidak tahu apakah ini ada izin dari BPOM, sehingga kami perlu untuk mendapatkan satu saja lokah POM yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, ini ada aspirasi masyarakat yang menyampaikan kepada saya, ibu-ibu, sekarang ini ada viral tentang langkahnya minyak goreng.
memang tidak ada hubungannya minyak goreng dengan Balai POM, tetapi hubungannya ini adalah pengawasannya. Karena minyak goreng, ibu-ibu rumah tangga sangat berebut, berlomba-lomba antri demi mendapatkan minyak goreng. Fakta lain dari kasus minyak goreng adalah munculnya beberapa minyak goreng curah. Bahkan ada minyak kemasan yang beredar di masyarakat dengan ada merek yang baru, kemudian juga ada yang tidak punya merek. Pertanyaan saya, bagaimana pengawasan Balai POM ini ke lapangan untuk melihat daripada ibu rumah tangga berebut minyak goreng? Apakah memang aman untuk dikonsumsi atau ini? Ini adalah tugasnya daripada BPOM untuk melihat langsung daripada minyak curah ini. Kasihan masyarakat. Kalau dibiarkan, bisa saja masyarakat tidak sehat untuk mengkonsumsi daripada minyak goreng yang curah, ada campur inilah, campur ini. Apakah memang betul? Ini kita serahkan kepada Balai POM untuk melihat langsung daripada baik dalam kemasan maupun dalam liter-liter, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi daripada minyak goreng yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya juga, karena sekarang bulan Ramadan, banyak penjual-penjual tentang jajanan takjil yang sangat diperlukan, sehingga saya minta kepada Badan POM yang ada di pusat ini menyampaikan kepada Balai POM yang ada di apakah di provinsi kami untuk turun langsung, karena banyak makanan jajanan UKM yang bergerak, ya, sehingga perlu saya sampaikan sejauh mana kerjasamanya BPOM dengan BJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Anda untuk melakukan pengawasan dalam penjaminan produk halal untuk dikonsumsi, digunakan supaya betul-betul halal lah kita makan dan minum di waktu bulan puasa ini. Saya kira hanya itu Pak Pimpinan yang saya sampaikan kepada Balai BPOM ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruskati. Selanjutnya Bapak Alifuddin.